Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara cepat mengatasi atau mengurangi nyeri pada kasus sinusitis. Sinusitis sendiri adalah peradangan pada daerah sinus, bisa di daerah maksilaris atau daerah atas ini, sinus frontalis. Biasanya pasien atau penderita yang mengalami sinus ini ciri-cirinya sering bersin, terutama di pagi hari. Bisa juga batuk pilek tak kunjung sembuh, sudah berobat, minum obat batuk dan lain-lain, tapi tidak sembuh-sembuh, jangka waktunya juga berangsur lama. Ada juga biasanya keluhannya nyeri di daerah dahi sama sekitar pipi kanan kiri sini, nyeri dan cekot-cekot. Juga ya terutama bersin-bersin itu sama mampet, hidung mampet atau bindeng seperti itu. Untuk memperjelas diagnosa biasanya difoto daerah wajahnya, nanti sinusnya apa benar itu sinus atau karena apa nanti kelihatan di saat difoto ronsen. Oke, kalau dari saya ini istilahnya kenapa terjadi sinus. Sepengalaman saya saat nerapi pasien sinus itu karena adanya ketegangan pada otot-otot leher, tulang-tulang servikal daerah leher ini lebih maju ke depan. Istilahnya posturnya kalau dilihat dari samping, leher ini agak lebih maju gini. Nah, sehingga terjadi tarikan ketegangan otot mulai dari leher sampai ke wajah. Nah, di situ karena sudah postur tubuh di area atas tidak bagus, sehingga terjadi istilahnya ketidaknormalan di area wajah. Salah satunya bisa menyebabkan sinus. Intinya itu simpelnya. Nah, jadi bagaimana cara mengatasinya? Cara ini sangat simpel, mudah dilakukan, tanpa harus minum obat, dan insya Allah semua orang bisa melakukannya. Juga catatan, cara ini sangat aman dilakukan oleh siapa saja. Pertama adalah cara ini bisa mulai dari mana aja. Nanti ini ada beberapa caranya bisa urut atau enggak, tidak apa-apa. Kalau dari saya, pertama lemaskan dulu daerah leher sini. Oh iya, biasanya sinus ini juga disebabkan karena aktivitas. Kenapa kok bisa otot leher atau tulang servikal posturnya lebih ke depan? Biasanya karena sering main HP seperti ini, enggak tidur, bantalnya terlalu tinggi, baca buku sambil tiduran dan lain-lain. Nah, sehingga mengakibatkan ketegangan daerah leher dan gangguan postur pada daerah servikal. Oke, langsung lanjut saja. Pertama, caranya lemaskan daerah leher ini, belakang leher. Oke, bisa dilemeskan pakai tangan, pijet-pijet biasa seperti ini, pijat biasa daerah leher, tulangnya tidak usah ditekan-tekan, otot-ototnya aja, bisa dengan dikepal-kepal gini, dilemaskan seperti ini. Nah, daerah bahu juga bisa. Oke, seperti ini pemanasannya dulu.
seperti ini. Lemeskan daerah leher sama bahu. Lalu setelah itu cara untuk melemaskan leher dan bahu juga bisa dipraktekkan dengan cara pakai handuk seperti di video-video saya yang dulu. Cara cepat melemaskan otot daerah leher sama bahu bisa juga dengan cara itu. Lalu cara kedua adalah seperti ini. Nah, ini memperbaiki postur otot leher yang maju ke depan seperti ini. Nah, caranya adalah kepala kita atau leher kita dorong ke belakang seperti ini. Nah, dorong mentok. Bisa juga dagu kita dorong supaya leher bisa mendorong ke belakang. Postur lurus dulu, tidak boleh nunduk gini. Luruskan aja. Oke, lurus, pandangan lurus, terus dorong leher ke depan. Dorong mentok seperti ini. Ya, lakukan gini. Lakukan 8-10 kali pengulangan, lalu di akhir gerakan ditahan seperti ini. Misalnya udah 10 kali seperti ini, gerakan terakhir ditahan. Nah, lalu selanjutnya dagu kita pegang seperti ini, diganjel, ditahan dengan tangan kita. Nah, sampai mentok lagi, daerah sini mentok. Lalu dagu kita mendorong tangan yang menyanggainya, dorong ke depan. Dagu dorong ke depan, tapi tangan nahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Oke. Sudah mentok. Dagu dorong sama leher dorong ke depan, tahan. Tangan tetap menahan. Oke. Seperti itu. Langsung juga boleh tanpa gerakan seperti ini, langsung saja dorong maksimal leher ke belakang full, lalu dorong ke depan, tangan menyangga, tahan sampai 8-10 detik, ulangi sampai 6-8 kali pengulangan. Nah, biasanya setelah itu ini langsung serasa ada cairan turun, kayak ada cairan yang mengalir mulai dari dahi sampai hidung. Biasanya terasa sekali pas saat bindeng dilakukan gerakan saat itu. Hidung yang buntu atau bindeng itu terasa lega, plong. Kalau umpamanya ada cairan, ada sekutum atau ingus, ini kita bisa keluarkan. Seperti itu. Lalu cara selanjutnya untuk mengurangi nyeri di daerah pipi sama dahi. Caranya kalau yang daerah pipi sini, kita tarik dari sini ke samping. Nah, seperti ini. Ya, permisi, diraba sambil diraba. Oh, ternyata ada ketegangan otot di sini. Di daerah sini kayak ada ketegangan, kayak ada bengkak atau radang, apa enggak ketegangan sini. Kalau kita urut di sini, nah ini enggak sama ini. Umpamanya ada yang lembut, oh di sini kayak ada ganjelan. Nah, caranya kita tekan gini aja, tekan sambil tarik nafas, hembus, tarik nafas lewat hidung, hembus lewat mulut, tarik nafas lewat hidung, hembus. Kira-kira 8-10 detik sambil tarik nafas. Nah, dilepas sampai nanti kayak ada mendelep gini ototnya. Itu diulang sampai 8-10 kali pengulangan. Lalu untuk yang daerah dahi, kita tekan daerah sini. Nah, ini untuk mengurangi nyeri daerah pipi sama dahinya ya. Kalau umpamanya ada cokot-cokotnya di daerah sini, kita tekan seperti ini. Oke, tekan sampai berapa detik, lepas. Kira-kira 5-8 detik, lepas. Oke, ulangi sampai 8-10 kali pengulangan. Lalu di daerah pas di atas ini, celah ini yang lurus ke hidung, dahi sampai ke hidung. Nah, nanti kalau kita raba di sini ada kayak ganjelan di ototnya. Kalau sakit kepala gara-gara sinus ini ada ganjelan. Nah, lalu kita sama seperti yang tadi, kita tekan kuat
pelan-pelan, terus tambah, tekan sampai dalam, tahan sampai 8 detik atau 10 detik, lepas. Oke, sambil tarik nafas lagi, hembus, tarik nafas, lalu hembus, tarik nafas lewat hidung, hembus. Ulangi 8-10 kali. Lebih enggak apa-apa, kurang ya juga enggak apa-apa, secukupnya lah intinya. Tapi reng-rengannya segitu. Dikira terasa agak lemas ya sudah seperti itu. Nah, nanti ini terasa juga agak plong, nyerinya di sini juga bisa ditambah di daerah sini, daerah dahi. Nah, pakai ini, pakai ujung-ujungnya sini tangan kita seperti ini, lalu lakukan pemijatan naik turun gini di atas alis, naik turun seperti ini, pelan-pelan, geser ke samping sampai ke dahi samping, nanti sampai ujungnya di atas telinga sini seperti ini. Sampai berapa kali, yang penting terasa lemes, rileks, ada darah yang mengalir, ketegangan otot daerah sini berkurang ya sudah. Ini lagi bisa sirkuler gini, bisa atas bawah seperti ini, sampai sini boleh, sampai digini-ginikan ke bawah boleh, putar ke atas lagi dari sini. Oke, sampai sini. Nah, intinya untuk melemaskan otot-otot di arah wajah sama merangsang supaya terjadi pelebaran pembuluh darah di arah ini. Kalau bisa setelah itu kalau bisa lakukan terapi atau cara ini malam sebelum tidur sama pagi setelah bangun tidur. Juga lebih bagus lagi ditambah dengan jalan kaki 15 menit setiap pagi. Nah, itu untuk memperbaiki metabolisme sama supaya istilahnya memperlancar peredaran darah di tubuh kita, sehingga proses penyembuhan dan regenerasi juga lebih cepat. Oke, nah inti dari gerakan cara terapi ini adalah saat perbaikan postur yang gerakan yang kedua yang ini. Kalau umpamanya kita di kantor terasa nggak nyaman, atau pas lagi kerja nggak nyaman, nggak sempat, nggak ada waktu, langsung lakukan gerakan yang seperti ini. Dorong ke belakang, mentok, tekan. Dorong ke belakang, mentok, lawan tangan yang menempel di dagu sampai 8 kali. Nah, itu nanti langsung terasa berkurangnya. Entah itu karena buntu atau copot-copotnya bisa langsung terasa. Oke, mungkin demikian cara simple atau tips yang bisa saya berikan pada kasus sinusitis ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang menderita keluhan sinusitis. Oh iya, video ini saya tujukan langsung kepada teman atau sahabat saya, teman saat menimba ilmu fisioterapi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, sahabat saya juga yang mengalami sinusitis, yaitu Mbak Santi Ayu Ningtyas yang berada di Cilegon, Banten. Semoga Santi bisa mempraktekkan tips dari saya. Semoga sinusnya bisa berkurang dan tidak jadi operasi. Oke, demikian video ini. Sekali lagi, semoga video ini bisa bermanfaat buat semua. Terakhir dari saya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video ini. Semoga saya tetap semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat sesama. Oke, salam sehat, salam bermanfaat.